Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil awwalina wal akhirin, Sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah asar yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hanya kepada Allah sajalah kita semua beribadah, dan hanya kepada Allah sajalah kita semua beristi'anah, meminta pertolongan. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa tertuju kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah mengajarkan kepada kita cara beribadah yang benar dan cara beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ibadah tidak hanya dituntut untuk dilaksanakan dengan benar sesuai dengan aturan-aturan fikih, namun lebih daripada itu ibadah juga diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik menurut ukuran-ukuran adabnya. Nabilah yang telah mengajarkan kepada kita beribadah yang benar dan beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada sahabat beliau Muaz bin Jabal, semoga Allah meridainya, dan tentu itu juga menjadi pengajaran bagi kita semua. Nabi menyampaikan, ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk, usika ya Muaz la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul. Wahai Muaz, sungguh saya sangat mencintaimu. Wahai Muaz, sungguh saya sangat mencintaimu. Karena itu saya berwasiat kepadamu Muaz, jangan pernah engkau tinggalkan setiap selesai salat untuk membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu saya supaya saya bisa mengingatmu, saya bisa bersyukur kepadamu, dan saya bisa memperindah ibadahku kepadamu. Nah, insyaallah pengajian kita sore ini dan kedepannya insyaallah kita akan sama-sama mengkaji tentang ibadah dari segi pelaksanaannya secara syariat dan hakikat yang terkandung di dalamnya, sehingga ibadah itu dilaksanakan bukan hanya sekedar menurut formalitas aturan-aturan fikih, tapi kita berusaha sama-sama menggali ya hikmah, hakikat, substansi yang terkandung di dalam ibadah itu. Kita mulai dari ibadah yang paling pokok, yaitu ibadah salat. Diawali dengan syarat-syarat sah pelaksanaan salat. Kalau dari segi fikih ada 5 syarat yang mesti terpenuhi sehingga salat yang dilaksanakan itu dinilai sah. Ya, syarat itu sendiri maknanya adalah apa yang menjadi, ya, apa yang menjadi
persyaratan atau ketentuan, atau ibadah tergantung kepadanya sehingga ibadah itu menjadi sah dan dia berada di luar dari ibadah. Disitulah perbedaannya dengan rukun, karena rukun itu adalah bagian, dia ada di dalam ibadah. Kalau syarat ada di luar ibadah. Misalnya rukunnya salat yang ada di dalam ibadah seperti membaca surah Al-Fatihah, dia ada di dalam salat. Ruku, dia adalah rukun karena ada di dalam salat. Sujud juga adalah rukun karena dia ada di dalam salat. Tapi kalau syarat, dia ada di luar salat, tapi sahnya salat tergantung kepadanya. Nah, ada 5 syarat sah salat tersebut. Yang pertama yaitu suci dari najis dan dari hadas. Suci dari najis dan dari hadas. Yang kedua yaitu menutupi aurat. Yang ketiga dilaksanakan di tempat yang suci. Yang keempat yaitu masuknya waktu. Dan yang kelima menghadap ke kiblat. Ini 5 syarat sahnya salat. Salah satu saja tidak terpenuhi, maka salat itu menjadi tidak sah. Ada orang yang salat dalam keadaan pada pakaiannya ada najis, salatnya tidak sah. Ada orang yang salat tapi dia tidak suci dari hadas, dia tidak berwudu, ya, maka salatnya tidak sah. Ada orang yang salat dalam keadaan auratnya tersingkap, terbuka, salatnya tidak sah. Ada orang yang melaksanakan salat di tempat yang tidak suci, salatnya tidak sah. Ada yang melaksanakan salat padahal waktunya belum masuk, salatnya tidak sah. Ada orang yang salat misalnya sambil membelakangi kiblat, salatnya juga tidak sah. Ini 5 persyaratan yang wajib terpenuhi sehingga salat itu dinilai sah. Nah, kita lihat hakikat yang terkandung di dalam persyaratan-persyaratan tersebut. Tadi persyaratannya yang pertama kalau secara fikih yaitu suci dari najis dan hadas. Kita sudah pernah membahas dalam kajian fikih perbedaan antara najis dengan hadas. Kalau najis itu adalah benda yang apabila benda ini mengenai tubuh atau ada pada pakaian, maka tidak boleh melaksanakan salat sebelum benda itu dihilangkan dari tubuh atau dari pakaian tersebut, dan bagian tubuh yang terkena disucikan atau pakaian yang terkena disucikan. Itu najis. Misalnya saja darah, kalau ada darah yang mengenai pakaian kita, ya darah itu mesti dihilangkan dulu. Kemudian hadas itu adalah keadaan. Kalau ada seseorang berada dalam keadaan yang dimaksud, maka dia tidak diperbolehkan salat sampai dia keluar dari hadas itu. Cara keluarnya tergantung jenis hadasnya. Kalau hadasnya kecil, maka cara keluarnya adalah dengan wudu. Kalau hadasnya besar, maka caranya adalah dengan mandi. Itu secara fikihnya. Namun sebetulnya lebih dalam daripada itu, persyaratan ini mengajarkan kepada kita bagaimana supaya dalam kehidupan ini kita selalu berusaha untuk mensucikan diri. Bukan hanya suci dari najis, bukan hanya suci dari hadas saja, tapi bagaimana supaya kita benar-benar mensucikan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, ya. Jadi bagaimana mensucikan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, ya. Ada beberapa sifat tercela yang bisa mengotori hati kita, sehingga di dalam Al-Quran itu disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat, dan Allah juga mencintai al-mutatahhirin, orang yang mensucikan dirinya. Di sini ada 2 kelompok manusia yang disebut oleh Allah. Yang pertama at-tawwabin dan yang kedua al-mutatahhirin. At-tawwabin yang bertobat, ya bertobat dari dosa-dosa. Al-mutatahhirin yang mensucikan diri dari najis, mensucikan diri dari hadas. Jadi seyogianya kita tidak hanya fokus pada pensucian diri dari najis dan hadas saja, tapi bagaimana supaya kita benar-benar bertaubat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kita sucikan hati kita ini dari sifat-sifat yang tercelah. Kita sucikan hati kita misalnya dari sifat takabur, sifat kesombongan, menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Ada banyak faktor
yang menjadikan seseorang itu merasa lebih baik daripada orang lain. Di antaranya satu, karena faktor kekayaannya, sehingga dia meremehkan orang yang miskin. Ada juga yang karena faktor jabatan atau kekuasaannya, sehingga dia merendahkan bawahannya atau merendahkan masyarakat rakyat biasa. Ada yang karena faktor ilmunya, sehingga dia merendahkan orang yang awam, ya, orang biasa. Ada yang karena faktor ibadahnya, sehingga dia meremehkan orang yang dinilai ibadahnya sedikit. Padahal Allah SWT mengingatkan kepada kita, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqah. Janganlah sekali-kali kalian merasa dirimu suci, karena sesungguhnya Allah lah yang lebih tahu siapa orang yang benar-benar bertakwa, yang benar-benar mensucikan dirinya. Kita juga sucikan hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sifat kebencian, dari sifat pendendam, ya, karena apabila kebencian itu sudah menghiasi hati kita, maka kita akan susah untuk berpikir dengan jernih, ya. Kebencian itu akan menghilangkan fungsi akal kita, akan membutakan mata hati kita, sehingga hilangkanlah kebencian itu dari dalam hati kita. Apalagi kebencian terhadap sesama muslim. Jangan hanya karena perbedaan dalam masalah-masalah khilafiyah lalu kemudian timbul kebencian terhadap saudara kita. Nabi sudah menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Nah, kita juga bersihkan hati kita dari sifat iri, ya, perasaan tidak senang melihat nikmat yang Allah karuniakan kepada orang lain. Dan biasanya kalau di hati itu sudah ada rasa tidak senang melihat nikmat yang Allah karuniakan kepada orang lain, ada tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan nikmat itu dari yang bersangkutan, termasuk cara-cara yang kotor, ya. Yang penting tujuannya tercapai, bagaimana supaya nikmat itu hilang dari yang bersangkutan. Iri ini sangat berbahaya. Nabi ingatkan, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun naru al hatabah. Jauhilah iri hati, karena sungguh iri hati itu akan memusnahkan semua kebaikan-kebaikanmu sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Kita juga bersihkan hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sifat kekikiran, ya, yang membuat siapa yang memiliki sifat ini enggan, tidak mau untuk berbagi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Akhirnya dia lupa bahwa pada harta yang ada di tangannya sesungguhnya ada hak orang lain yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Pada harta-harta mereka itu ada hak yang sudah Allah tentukan, hak untuk orang miskin yang minta-minta dan hak untuk orang miskin yang tidak meminta-minta. Kita bersihkan juga hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sifat tamak, dari sifat rakus. Karena kalau di hati itu sudah ada ketamakan, maka yang bukan milik kita pun ingin kita miliki, yang bukan hak kita ingin kita kuasai. Dibersihkan itu di hati semua sifat-sifat yang tercela tadi. Kemudian kita bersihkan juga hati kita dari suudzan, ya, suka berprasangka buruk kepada sesama. Kalau tadi najis dihilangkan, yang kena dicuci. Kemudian kalau hadas kita mensucikannya dengan wudu atau dengan mandi, maka dosa-dosa tadi kita bersihkan dari hati kita dengan taubat sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Taubat sungguh-sungguh, dan kita memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari dibersihkan hati itu diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Kalau kesombongan sudah dihilangkan dari hati, diisilah hati kita dengan sifat tawadu, sifat rendah hati. Ya, kalau ria dikeluarkan dari hati, dimasukkanlah ke dalam hati kita keikhlasan. Kalau kebencian dibersihkan dari dalam hati kita, dimasukkanlah ke dalam hati kita rasa cinta kepada sesama. Ya, kalau kekikiran kita keluarkan dari hati, dimasukkanlah ke dalam hati kita sifat kedermawanan. Ya, kalau sifat rakus dikeluarkan dari hati, dimasukkanlah ke dalam hati kita itu sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah SWT takdirkan dalam hidup kita.
Kalau keluh kesah itu dibersihkan dari hati, dimasukkanlah ke dalam hati kita sifat ridha. Kalau buruk sangka terhadap sesama, kita keluarkan dari hati, dimasukkanlah ke dalam hati kita selalu berpikiran positif kepada sesama kita. Ini makna yang terkandung di dalamnya. Hakikatnya kita diajari untuk bukan hanya membersihkan lahiriah kita, tapi juga bagaimana membersihkan batiniah kita. Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati, dimuliakan Allah Taala. Kemudian syarat sah salat yang kedua tadi yaitu menutupi aurat. Aurat itu adalah kekurangan, cacat, aib. Nah, kalau aurat lahiriah kita tutupi dengan pakaian, maka mestinya kita sadar kita punya aurat batin dan tidak bisa ditutupi dengan pakaian. Yang menutupi aurat batin kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kita semua ini banyak dosa, ya, termasuk bahkan mungkin terutama kita semua banyak dosa. Cuma orang lain tidak tahu dosa-dosa yang kita lakukan. Bukan kita yang pintar menyembunyikan dosa itu, tapi Allah yang sayang kepada kita ditutupi. Kalau Allah SWT mau menyingkapkan, memperlihatkan, menampakkan semua dosa-dosa yang kita lakukan, barangkali tidak ada ceramah yang kita mau dengarkan. Pak, ternyata ustaz yang memberikan ceramah juga banyak dosanya, banyak kesalahannya. Namun Allah sayang kepada kita, ditutupilah dosa-dosa itu. Nah, mestinya kita belajar dari situ, bahwa kita diajari bagaimana di dalam hidup ini kita belajar untuk menutupi aurat, kekurangan dari saudara-saudara kita. Man satara aurata akhihi satarahullahu auratahu yaumal qiyamah. Siapa yang tutupi aurat saudaranya di dunia ini, satarahullahu auratahu yaumal qiyamah. Allah tutupi kekurangannya nanti di hari kemudian. Jangan malah kita saling mengumbar aib, saling menceritakan kejelekan kekurangan sesama kita. Tutupilah aib dari saudara-saudara kita tersebut. Kemudian yang berikutnya, syarat sah salat tadi yaitu dilakukan di tempat yang suci. Jadi kita salat di tempat yang suci. Kita diajari, kita menghadap kepada Allah SWT. Bagaimana supaya kita menghadap kepada Allah dalam keadaan suci? Termasuk juga kita sucikan harta benda kita. Kita sucikan harta benda kita. Jangan kita memakai pakaian bukan saja suci dari najis, tapi yang kita peroleh dengan cara yang haram. Kita sucikan pikiran kita dari hal-hal yang tidak baik. Sucikan perkataan kita, sucikan tindakan kita, sehingga menghadap kepada Allah yang maha suci itu bukan hanya di tempat yang suci di masjid, tapi juga dalam keadaan kita sendiri dalam keadaan suci. Kita juga berusaha untuk mensucikan lingkungan kita, mensucikan rumah kita, tetangga-tetangga kita, masyarakat kita, ya, sehingga benar-benar semua menghadap kepada Allah itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Kemudian yang keempat, syarat sah salat tadi yaitu masuknya waktu. Tidak boleh salat itu dilakukan sebelum waktu itu masuk. Ya, di Al-Quran disebutkan inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi orang yang beriman yang mauquta, yang sudah ditentukan waktunya. Ini menunjukkan kepada kita kedisiplinan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebetulnya untuk intinya salat itu adalah zikrullah, ingat Allah. Dan zikrullah itu bukan hanya di dalam salat, tapi juga di luar salat. Bagaimana supaya kita selalu zikrullah? Zikrullah itu artinya menghubungkan sesuatu dengan Allah, ya, menghubungkan sesuatu dengan Allah. Medianya ada dua. Yang pertama pakai hati, yang kedua pakai lisan. Ketika kita mampu mengaitkan sesuatu dengan Allah, itu sudah berzikir namanya. Ada nikmat kita peroleh, kita sadar ini pemberian Allah, itu sudah zikir karena mampu mengaitkan nikmat itu dengan Allah. Lisan kita kemudian memuji Allah, alhamdulillah, itu zikir lagi, zikir dengan lisan. Atau sebaliknya kita diberi ujian oleh Allah, kita ditimpa satu musibah, kita sadar ini ujian dari Allah, maka itu sudah berzikir namanya, karena mampu menghubungkan musibah itu dengan Allah. Lalu lidah kita misalnya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu zikir lagi, zikir dengan lisan kita. Jadi bagaimana supaya salat itu tidak hanya secara fikihnya pada saat kita berada di masjid atau pada saat kita takbir, ruku, sujud dan seterusnya. Di luar dari salat secara fikih pun kita mesti selalu ingat bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang raqib, ya, yang senantiasa mengawasi secara terperinci, mengetahui secara detail
apapun yang kita ini lakukan di dunia ini. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Maka di Al-Quran itu disebutkan salah satu sifat hamba Allah SWT, wallazina hum ala salatihim daimun, yaitu mereka yang daim, yang permanen di dalam salatnya, permanen di dalam salatnya. Ya, tidak pernah berhenti salat, tidak pernah berhenti untuk menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah SWT. Kemudian yang kelima, syarat sah salat tadi menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Coba kita baca Al-Quran. Yang diperintahkan untuk menghadap ke kiblat itu bukan hati kita. Yang diperintahkan adalah wajah kita. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu itu ke Masjidil Haram. Bukan hati kita yang diminta oleh Allah, hadapkan hatimu ke Masjidil Haram, tapi wajah kita. Itu syariatnya. Terus hati kita ini menghadap kemana? Ya, bukan kepada Ka'bahnya itu. Maka tidak usah membayang-bayangkan misalnya hadirnya Ka'bah di hadapan kita ketika salat. Ya, karena sesungguhnya hati kita itu bukan menghadap kepada Ka'bah, tapi menghadap kepada pemiliknya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hanya secara zahir wajah kita dihadapkan kepada Ka'bah yang merupakan Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, tapi hati selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di luar salat menghadap kepada Allah itu artinya kita selalu siap melaksanakan ketika ada perintah dari Allah. Apapun yang Allah perintahkan kita siap mengerjakan. Apapun yang Allah larang kita darinya maka kita siap untuk meninggalkannya. Dan itu inti takwa, imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah-mudahan dalam kehidupan kita ini kita bisa lebih menjaga syarat-syarat sahnya salat yang 5 tadi: suci dari najis dan hadas, menutupi aurat, kemudian salat di tempat yang suci, salat ketika waktunya masuk, dan juga menghadap ke kiblat. Namun lebih daripada itu, bagaimana supaya kita berusaha untuk memahami hikmah, mendalami substansi hakikat dari syarat-syarat sah salat tadi. Gimana supaya kita selalu berusaha mensucikan hati dari sifat-sifat tercela diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Kita selalu berusaha untuk menutupi, menjaga saudara-saudara kita, tidak membeberkan aib dan kekurangannya. Kita selalu berusaha untuk mensucikan lingkungan dimanapun kita berada. Lalu kemudian kita selalu berusaha menghubungkan seluruh aktivitas hidup kita dengan Allah. Dan yang terakhir, selalu menghadapkan hati kita kepada Allah yang ditandai dengan keridhaan hati untuk melaksanakan apapun perintah Allah, dan keridhaan hati untuk meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu pengantar yang saya sampaikan pada pengajian kita di sore hari ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, baik yang berkaitan langsung dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, tentu sebatas pengetahuan yang Allah titipkan, saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian.